For those who dare ya, buat siapa yang berani ya. Maksudnya berani apa? Mungkin berani bayar mahal atau mungkin berani beli barang-barang nggak guna gitu ya. Hai guys, kembali channel Mecha Shock. Nah, hari ini gue mau unboxing ROG Flow Z13. Jadi seperti yang kalian tahu mungkin kalau gue bukan tech reviewer. Nah, sebelumnya pertimbangan gue kenapa gue mau tertarik sama tablet gaming ini. Sebelumnya gue carinya laptop awalnya, laptop yang udah 13 inch juga, 14 inch juga, banyak merek di luar sana. Nah, tapi singkat cerita, gue nggak mau sebut cerita kenapa. Gue dikecewain sama satu merek ya, 2 kali berturut-turut ya. 2 kali berturut-turut barangnya itu nggak bener lah, gue nggak sebut namanya siapa. Nah, jadi akhirnya setelah gue nggak pusing, gue ketemu sama yang namanya ROG Flow Z13 ini. Kita check out barangnya guys. Dusnya seperti ini guys, jadi dusnya seperti ini dan ini adalah garansi resmi dari Asus 13 inci. Dan mungkin yang di video ini gue nggak review yang high spec, yang paling high spec ya. Karena ada yang i9, ada yang i7, ada juga yang i5. Dan gue kasih tahu kenapa gue ambil yang i5. Ya emang sedikitnya budgetnya juga, maksudnya cari yang murah gitu ya. Dusnya keren ya untuk sebuah tablet. Dan sampai ke handle-handlenya pun ada logo ROG-nya nih. Ada logonya nih, ROG di sini ya. Jadi dari sininya keren gitu ya. Nah, jadi di dalamnya guys, kalau kalian beli ini, kalian dapat tas. Ya, ini bagian laptopnya, ROG Flow. Ini pasti bagian baterai atau chargernya ya. Dari kotaknya aja gue udah sangat terkesan banget karena bagi gue barang itu adalah koleksi dan koleksi itu adalah unboxing experience ya. Nah, ini tas guys. Tasnya emang untuk tabletnya segede ini kira-kira ya. Ini keren nih guys, Republic of Gamers gini ya. Ini mungkin niru sedikit off-white atau apa ya. Nah, dalamnya ada tas lagi nih. Nah, ini dalamnya seperti apa kita lihat ya. Oh, dapat gantungan. Nah, ini guys, ini ternyata dari gambar dikasih tahu. Ini sebetulnya instruksi manual tapi dijahit di sini. Jadi ini lucu ya. Dicantol ke depan sini guys. Ini di slotnya ini ada linternya, colok sini masukin. Nah, gitu guys. Jadi ini jadi tasnya ya. Dan di sini juga dikasih strap for those who dare ya. Buat siapa yang berani ya. Maksudnya berani apa? Mungkin berani bayar mahal atau mungkin berani beli barang-barang nggak guna gitu ya. Jadi ROG ini brandingnya sangat buat orang-orang yang emang entusias banget ya. Kalau ROG itu kayaknya udah siap bakar duit gitu ya ROG. Nah, ini mungkin dipakai begini guys, dipakai begini, dipakai begitu ya. Lalu guys, ini adalah chargernya ya, kita chargernya ya. Ya, chargernya ini untuk 100 watt. Outputnya itu 15 watt, 9 volt atau 3 ampere ya. Ini ada bagiannya lagi yang ini buat listriknya, modelnya 3 slot. Ini adalah USB-C. Nah, ini harus dibuka guys karena kalau adaptor itu bisa panas ya. Mungkin gue tadi pertimbangannya kalau begini takutnya kita nggak boleh, takut lecet. Ini chargernya. Terus ini bagiannya adalah bagian utamanya nih. Lihat dusnya ya, dusnya keren banget ya. Warnanya juga warna silver. Ini buat ngeprint dusnya udah niat banget menurut gue. Nah, beratnya 1,1 kilo katanya ya. Tuh. ROG Flow Z13. Datangnya sama Windows dan dia datang juga sama Dolby. Ada Dolby Vision sama Dolby Atmos ya guys ya, lihat ya. Tabletnya dan keyboardnya itu udah nempel. Dan kalau gue mau ngomong enteng nggak enteng, sebetulnya sih menurut gue lumayan berat ya. Tapi nggak berat banget lah guys. Ini bahannya suede. Belakangnya begini nih guys. Belakangnya ada kayak kotaknya, terus desainnya begini-begini. Maaf ini gue cabut aja dulu. Nah, ini ada for those who dare ya. Ini ada 06 nih. Kita buka ya seperti apa ya. ROG Flow tulisannya ya, keyboardnya keyboard ROG. Ya biasanya dikasih kayak stiker-stiker atau apa, manual atau apa ya. Oh, ini manual. Asus sih kalau belinya resmi sih enak sih. Kalau ada apa-apa gampang lah ganti ruginya daripada beli merek-merek lain yang nggak jelas gitu ya. Mendingan beli barang-barang yang bergaransi resmi. Ya, nih. Oke, ini kita tarik. Oke, guys, sekarang kita coba nyalain ya guys ya. Nggak nyala, apa karena mesti di-charge dulu? Karena sepengetahuan gue kalau elektronik itu datang udah di-charge. Mungkin udah lama nggak pernah beli laptop, jadi gue nggak tahu yang mau di-charge dulu. Kita colok dulu ya. Wih, awal-awal langsung begitu tuh. Nah, biasanya kalau seandainya layarnya itu UHD atau 4K, akan lebih berat. Saya punya beberapa pengalaman panel-panel yang UHD itu lebih berat daripada panel yang biasa. Coba saya setting dulu ya guys, sebentar guys ya.
dapat Office gratis ya. Makanya kalau beli barang resmi dapat Windows-nya, dapat Office-nya semua guys. Kalau nggak lo mesti beli lagi. House protection nih, bisa diprotek lagi. Beli Tokopedia by the way. Gue nggak disponsor sama Tokopedia. Cuman di Tokopedia tuh ada proteksi kehilangan, kemalingan, kehancuran ya. Kita jaga-jaga aja ya guys ya. Siapa tahu kita lagi suwe gitu kan. Modelnya kayak tablet, tapi sama keyboardnya udah ditempel. Dan kalian bisa tentunya cabut keyboardnya. Ini agak, nah cabut keyboardnya. Di sini ada magnetic stripnya. Kalau mau sambil nonton atau apa gitu ya. Dan ini juga bisa diatur dari belakang. Tingkat kemiringannya guys, bisa miring banget, bisa enggak tuh. Bisa enggak. Dan ini kalau mau dicolok langsung gini. Dan ini bisa begini ya. Juga bisa begini guys. Nah gitu, telak. Jadi dia agak sedikit naik nih. Kayaknya yang ini bakal lebih enak nih buat ngetik, macem-macem ya. Ini sebetulnya sih mirip Surface ya. Kalau kalian dulu pernah pakai Microsoft Surface, saya dulu pernah pakai Microsoft Surface yang zamannya Surface kedua ya. Saya selalu respect lah sama barang-barang ROG gitu ya. Oke, keyboardnya itu enak banget guys. Keyboardnya ini membal, tactile dan juga kayaknya kalau ngetik tuh seru banget gitu. Dan mungkin karena dia tipis ya, jadi dia agak sedikit melembal begitu ya. Ini memuaskan sekali ya. RAM-nya 16 GB, seperti saya bilang saya ambil i5 12500. Harddisknya itu 512 ya. Coba ya kita putar lagunya endingnya Thor. Ya, suaranya emang agak minus ya, agak sember, agak apa. Cuman don't worry karena kalau gua maunya pakai Bluetooth juga sih. Jadi suara mah nggak masalah, pakai earphone yang bagusan aja gitu. Dan gue yakin Asus punya chip belakang juga udah canggih ya. Laptop tablet ini karena gue ketik di sini ini nggak panas. Panasnya sebelah sini panas nih. Ini panas nih. Agak angkat. Ini paling panas nih. Angkat. Mungkin di sini prosesor atau mungkin graphic card. Di sini juga ada lubang-lubang. Ternyata ini semua lubang guys. Ternyata ini bukannya stiker dong, lubang. Ternyata berguna untuk ventilasi juga ya, airflow ya. Dia pasti udah pikirin nih bentuk lubang-lubangnya di mana gitu ya. Ya guys, jadi memang seperti awal video gue bilang kenapa gue pilih varian i5. Karena emang tujuan gue cari tablet buat kerja ya, buat Excel, buat PowerPoint, buat Word, dan mungkin game-game yang simple seperti game-game emulator. Mungkin kalau game-game yang high-end mungkin lebih enak mainnya di PC ya. Cuman kalau gue pun nggak puas sebetulnya masih bisa beli extended GPU-nya biar grafiknya canggih ya. Dan gue juga baru kepikir kalau emang sebetulnya kalau seandainya ini mau dipakai buat gaming harus ya speknya juga harus lebih mumpuni lah ya, karena emang i5 juga cukup pelan gitu ya. Cuman overall gue sangat suka sama desainnya ya kan, desainnya menurut gue sangat futuristik ya, dan emang ininya juga yang paling gue suka ininya bisa flow, dan mungkin ini kenapa namanya juga ROG Flow gitu ya. Dan ini enteng banget nih, bisa gue bawa kemana-mana, dan gue harap ini jadi daily driver gue yang baru. Memang nggak sempurna tapi cukup menurut gue ya, cukup. Jadi ya mungkin sekian dulu unboxing Mecha Shock kali ini. Semoga kalian semua suka. Sampai ketemu di vlog Mecha Shock selanjutnya. You've been shocked. Several days later. Ya guys, jadi ini alatnya namanya ROG Device ya. ROG Device ini nggak cuman sekedar power supply dan external GPU, tapi yang ini yang saya beli yang RTX 3080. Dalam versi ini juga ada versi AMD-nya ya. Cuma saya mau tetap pilih Nvidia. Kenapa? Karena RTX itu punya apa tuh namanya DSLL dan segala macamnya lebih compatible lah ya. Nah ini juga bisa buat USB hub. Di sini dikasih 4 USB hub, HDMI, DisplayPort, LAN kabel sama power. Jadi kalau kita bicara ini colok powernya, ini juga bertindak seperti charger ya. Cuman setiap kali kamu colok, jadi di sini akan kedetek kalau seandainya kamu punya graphic card secondary ya. Jadi kalau kamu colok ini, oke. Ini nyala, ada lampunya, langsung di-connect, dia bilang. Dipencet sini, dipencet. Nah, ini jadi unlock, switch ke ROG Mobile. Jadi namanya ROG Mobile ya. Setiap kali kamu colok, ini mesti diaktifasinya, kalau mau dicabut mesti diaktifasinya seperti ini. Oke. Nah, kita deactivate, dia oke, baru bisa di-unlock. Nah, ketika di-unlock, ya gini, ini colokan seperti ini guys. Colokan seperti ini guys ya. Oke, udah gitu ya. Nah, ini ketika ini activate ya, beres. Nah, di sini akan muncul nih Nvidia GeForce RTX 3080 di sini.
Nah, karena ini mesti pakai ini. Jadi kalau mau dimatiin di shutdown, harus deactivate dulu baru shutdown. Nah, dengan 3080 ini tentunya ini jadi semua game jadi lebih cepat ya. Kita coba kalau main Final Fantasy, ada yang baru nih, Final Fantasy 7 lah kita main lah ya. Jadi bisa main di resolusi mentok ya. Dan mesti kalau dia pakai eksternal, saya coba pakai TV masuk ke 4K juga masih bisa kenceng ya. Dan gue seneng banget sama Asus ini karena memang agak panas ya. Cuman suaranya tuh hampir nggak ada gitu loh. Suaranya hampir nggak ada dan dia loadingnya juga cepat gitu ya. Dan ini secara grafik, secara apa, bener-bener seamless banget ya. Flawless banget ya ini ya. Bener-bener enak juga mainnya, bener-bener cepat lah intinya. Ini Callisto Protocol, satu game yang terbaru juga ya dari Krafton yang mirip Dead Space. Ini juga lancar banget di sini. Padahal orang-orang pada bilang game ini nggak optimize. Cuman pas Mecha Shock main mungkin udah ada patch, cuman termasuk cepet. Dan termasuk teksturnya semua termasuk ultra ya. Jadi bisa main ultra di 1080p udah maksimum banget gitu. Jadi ini di sini ini screen-nya bisa 120p ya.